Halo pemirsa, selamat datang di Jurnal Presiden, program yang merangkum berbagai kegiatan Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia selama sepekan terakhir. Bersama saya Ajeng Tira, berikut berita selengkapnya. Kita ke informasi yang pertama, pemirsa. Presiden Prabowo Subianto menghadiri peringatan Hari Lahir Partai Kebangkitan Bangsa ke-28 di Jakarta International Convention Center, Jakarta. Dalam sambutannya, Presiden menegaskan arah kebijakan ekonomi pemerintah berlandaskan amanat konstitusi, serta mengajak seluruh elemen bangsa bergotong royong mewujudkan keadilan sosial dan kemakmuran rakyat. Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto menghadiri peringatan Hari Lahir Partai Kebangkitan Bangsa ke-28 yang digelar di Jakarta International Convention Center, Jakarta pada Kamis malam 23 Juli 2026. Acara berlangsung khidmat diawali dengan menyanyikan lagu Indonesia Raya, Mars PKB, pembacaan ayat suci Al-Quran, doa bersama serta pembacaan Ijtima Ulama Indonesia. Dalam kesempatan ini, Ketua Umum DPP PKB Muhaimin Iskandar menyerahkan penghargaan kepada 5 perwakilan Kiai KOS sebagai bentuk penghormatan atas jasa para ulama. Muhaimin juga menyampaikan tema Harlap PKB tahun ini, yaitu arah baru amanat ekonomi konstitusi yang disebutnya dipadatkan dalam istilah Prabowonomics sebagai wujud dukungan PKB terhadap arah baru kebijakan ekonomi nasional. Arah baru ekonomi nasional untuk terus menjadi kekuatan bangsa yang mandiri dan kokoh berdasarkan kekuatan sendiri, dan kami semua PKB terinspirasi dengan semangat dan kesungguhan Bapak Presiden untuk terus mengawal arah baru ekonomi di tengah berbagai tantangan yang tidak mudah, baik geoekonomi maupun geopolitik. Presiden Prabowo juga menyampaikan apresiasi atas kehormatan yang diberikan kepadanya untuk hadir dalam peringatan Harlah PKB. Kepala negara mengaku bahagia dan terharu atas dukungan PKB terhadap kebijakan ekonomi pemerintah yang berorientasi pada penguatan kemandirian dan juga kesejahteraan rakyat. Menanggapi penyebutan istilah Prabowonomics, Presiden menegaskan bahwa arah perjuangan ekonomi yang dijalankan bukan merupakan gagasan baru, melainkan implementasi cita-cita para pendiri bangsa dan amanat pasal 33 serta pasal 34 Undang-Undang Dasar 1945. Presiden juga mengajak seluruh elemen bangsa menjaga persatuan dan gotong royong membangun perekonomian nasional demi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Ketegasan perjuangan saya, keyakinan saya itu adalah keyakinan saya terhadap cita-cita pendiri bangsa. Keyakinan saya terhadap proklamasi 17 Agustus 1945. Tim Liputan Berita Nasional TV. Keyakinan saya. Ya, selanjutnya Presiden Prabowo Subianto menegaskan dukungan Indonesia terhadap perjuangan kemerdekaan Palestina merupakan prinsip yang tidak dapat ditawar. Dalam peringatan Harlah ke-28 PKB di Jakarta, Presiden juga menegaskan Indonesia akan terus menjalankan politik luar negeri bebas aktif, menjalin persahabatan dengan semua negara, namun tetap teguh mendukung kemerdekaan Palestina. Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto menegaskan dukungan Indonesia terhadap perjuangan kemerdekaan Palestina merupakan prinsip yang tidak dapat ditawar. Pernyataan ini disampaikan dalam sambutannya pada peringatan Harlah ke-28 Partai Kebangkitan Bangsa di Jakarta International Convention Center, Jakarta pada Kamis 23 Juli 2026. Presiden menyatakan Indonesia akan terus menjalankan politik luar negeri bebas aktif dan aktif dengan menghormati seluruh negara dan juga kekuatan dunia. Menurutnya, sebagai negara non-blok, Indonesia tidak memiliki musuh dan mengedepankan prinsip menjadi tetangga yang baik atau the good neighbor policy dalam menjalin hubungan persahabatan dan kerjasama dengan semua pihak. Meski berkomitmen membangun hubungan baik dengan seluruh bangsa, Presiden menegaskan dukungan Indonesia terhadap perjuangan rakyat Palestina untuk meraih kemerdekaan tidak akan berubah. Kepala negara menyebut sikap tersebut merupakan prinsip yang tidak bisa ditawar maupun dikompromikan. Indonesia dalam pemerintah yang dipimpin oleh Prabowo Subianto, politik kita adalah politik menjadi tetangga yang baik. The good neighbor policy. We want to be good neighbors. Kita baik sama semua kekuatan, tapi yang tidak bisa kita tawar-menawar adalah mendukung perjuangan kemerdekaan Palestina bagi kita itu.
Pada kesempatan itu, Presiden juga menegaskan Indonesia menginginkan perdamaian dan tidak berniat mengganggu negara lain. Namun, apabila kedaulatan dan kemerdekaan terancam, seluruh rakyat Indonesia akan mempertahankan negara dengan kekuatan pertahanan rakyat semesta, seraya terus menjalankan politik luar negeri yang bebas, aktif, dan berpijak pada nilai kemanusiaan serta keadilan. Tim Liputan, Berita Nasional TV. Ya, pemirsa, pemerintah terus memperkuat efisiensi belanja negara dengan menutup berbagai kebocoran anggaran agar manfaatnya langsung dirasakan masyarakat. Presiden Prabowo Subianto menyatakan hasil penghematan anggaran dialokasikan mendukung program makan bergizi gratis, pembangunan jembatan, dan revitalisasi sekolah di seluruh Indonesia. Uangnya ditaruh dan disimpan. Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto menegaskan komitmen pemerintah untuk menghentikan kebocoran anggaran dan juga meningkatkan efisiensi belanja negara. Penegasan ini disampaikan saat menghadiri peringatan hari lahir ke-28 Partai Kebangkitan Bangsa bertajuk Arah Baru Amanat Ekonomi Konstitusi di Jakarta Convention Center pada Kamis 23 Juli 2026. Presiden menjelaskan pemerintah terus menutup berbagai celah kebocoran anggaran yang selama ini menurunkan efektivitas pemanfaatan sumber daya negara. Menurut Prabowo, tingginya angka incremental capital output ratio atau ICOR mencerminkan masih adanya efisiensi termasuk praktik penggelembungan harga dalam pengadaan barang dan jasa pemerintah. Dari langkah efisiensi yang dilakukan sejak awal pemerintahan, negara berhasil menghemat sekitar 300 triliun rupiah. Menurut Presiden, hasil efisiensi tersebut kini digunakan untuk membiayai berbagai program prioritas pemerintah. Di antaranya program makan bergizi gratis yang ditargetkan menjangkau 83 hingga 85 juta penerima manfaat, serta pembangunan 5.000 jembatan hingga akhir tahun 2026, guna meningkatkan konektivitas dan mendorong pertumbuhan ekonomi daerah. Ini yang kita hemat. Dari beberapa bulan pertama pemerintah yang saya pimpin, kita bisa menghemat lebih dari 300 triliun. Ini yang kita gunakan untuk makan bergizi. Ini yang kita gunakan untuk jembatan tadi yang disebut. 5.000 jembatan kita bangun sampai Desember 2026. 5.000 jembatan. Selain itu, pemerintah juga mempercepat revitalisasi satuan pendidikan di seluruh Indonesia. Setelah revitalisasi 16.167 satuan pendidikan pada 2025 tuntas sepenuhnya, pemerintah pada 2026 mengalokasikan anggaran 14 triliun rupiah untuk merevitalisasi 11.744 satuan pendidikan yang kemudian ditingkatkan menjadi total target 71.744 satuan pendidikan sebagai bagian dari upaya meningkatkan kualitas layanan pendidikan nasional. Tim Liputan, Berita Nasional TV. Perwira baru dilantik, sujud. Ya, Presiden Prabowo Subianto menyampaikan apresiasi atas rekomendasi Ijtima Ulama Indonesia disampaikan saat peringatan Harlah ke-28 Partai Kebangkitan Bangsa di Jakarta. Menurut Presiden, dukungan ini menjadi amanah sekaligus penguat bagi pemerintah untuk menjalankan pembangunan sesuai amanat konstitusi. Republik Indonesia, Bapak Prabowo Subianto. Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto menghadiri peringatan Harlah ke-28 Partai Kebangkitan Bangsa bertajuk Arah Baru Amanat Ekonomi Konstitusi di Jakarta International Convention Center Jakarta pada Kamis 23 Juli 2026. Dalam sambutannya, Presiden menyampaikan terima kasih atas rekomendasi Ijtima Ulama Indonesia yang dinilainya menjadi amanah dan juga penguat bagi pemerintah dalam menjalankan pembangunan nasional. Presiden menyebut rekomendasi tersebut sebagai hadiah yang luar biasa. Salah satu poin penting yang disoroti adalah dukungan terhadap langkah pemerintah dalam memperkuat kedaulatan bangsa, membangun kemandirian ekonomi, mempercepat industrialisasi dan juga hilirisasi, serta mewujudkan ketahanan pangan dan energi yang berlandaskan Pancasila dan Pasal 33 Undang-Undang 1945. Menurut Presiden, amanah tersebut sejalan dengan hati nurani dan komitmen yang selama ini menjadi dasar perjuangannya dalam memimpin pemerintahan. Kepala negara juga menegaskan pentingnya memastikan negara yang kuat tetap berjalan dalam koridor konstitusi, keadilan, dan tata kelola pemerintahan yang baik. Jadi saya sangat terima kasih. Saya benar-benar tersentuh. Tadi rekomendasi Ijtima ada luar biasa, ya. Saya menangkap bahwa perjuangan kita sudah difahami dan dimengerti, dan saya percaya partai-partai sudah mengerti itu.
Presiden Prabowo turut mengapresiasi komitmen para ulama dalam memperkuat umat, bangsa, dan juga negara. Presiden juga menegaskan dukungan dan amanah dari para ulama akan menjadi penyemangat bagi pemerintah untuk terus menjaga kedaulatan bangsa, menegakkan amanat konstitusi, dan menghadirkan kemakmuran bagi seluruh rakyat Indonesia. Tim Liputan, Berita Nasional TV. Dan cium kaki ibunya. Lihat. Ya pemirsa, usai jeda kami akan hadirkan informasi mengenai agenda Presiden Prabowo Subianto yang memimpin rapat terbatas pada minggu ini. Tetap saksikan Jurnal Presiden. Ya, terima kasih Anda masih bersama kami. Pemirsa, pemerintah mempercepat penguatan Koperasi Merah Putih sebagai infrastruktur strategis dan penggerak ekonomi rakyat. Presiden Prabowo Subianto menginstruksikan seluruh kementerian, lembaga, TNI, dan Polri memberikan dukungan penuh agar program berjalan optimal di seluruh daerah. Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto memimpin rapat terbatas bersama dengan sejumlah Menteri Kabinet Merah Putih di Istana Kepresidenan Jakarta pada Kamis 23 Juli 2026. Rapat yang berlangsung selama sekitar 3,5 jam itu membahas percepatan penguatan Koperasi Desa Merah Putih, Koperasi Kelurahan Merah Putih, dan Koperasi Nelayan Merah Putih sebagai infrastruktur strategis pemerintah sekaligus penggerak ekonomi masyarakat. Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan menyampaikan Presiden menginstruksikan seluruh kementerian dan juga lembaga termasuk TNI dan Polri untuk memberikan dukungan penuh terhadap pengembangan Koperasi Merah Putih. Pemerintah menetapkan Koperasi Merah Putih sebagai pusat penyaluran berbagai barang bersubsidi dan bantuan pemerintah agar distribusi lebih terpadu dan juga tepat sasaran. Dalam rapat ini, pemerintah juga membahas kesiapan pembayaran angsuran pertama Agrinas Pangan kepada Himpunan Bank Milik Negara atau Himbara yang akan jatuh tempo pada September mendatang. Saat ini proses verifikasi dan validasi dipercepat agar seluruh persyaratan dapat diselesaikan pada Agustus sehingga pembayaran angsuran dapat dilaksanakan tepat waktu. Bapak Presiden memastikan Koperasi Desa Merah Putih, Koperasi Kelurahan Merah Putih, Koperasi Nelayan Merah Putih dipastikan harus didukung oleh semua kementerian lembaga. Ya, juga didukung oleh TNI dan Polri. Diminta untuk membantu mendukung penuh Kopdes dan Koperasi Kelurahan Merah Putih untuk sukses sebagai infrastruktur pemerintah, 1, 2 sebagai off-taker. Presiden Prabowo juga menginstruksikan seluruh jajaran pemerintah memastikan seluruh persiapan program tuntas sesuai dengan target. Pemerintah berharap setelah Oktober, Koperasi Merah Putih mampu menjadi pusat aktivitas ekonomi desa dan juga kelurahan, memperluas kesempatan usaha serta memberikan manfaat nyata bagi kesejahteraan masyarakat. Tim Liputan Berita Nasional TV. Ya, untuk angsuran dari Agrinas Pangan kepada Himbara kan selama ini minjem September. Oleh karena itu segala persyaratan verifikasi dan validasi. Ya, kabar berikutnya, pemirsa, Presiden Prabowo Subianto memimpin rapat bersama jajaran Komite Stabilitas Sistem Keuangan di Istana Merdeka Jakarta. Dalam rapat ini, KSSK menegaskan komitmen memperkuat koordinasi antar otoritas, sementara Bank Indonesia memastikan stabilitas nilai tukar rupiah tetap menjadi prioritas. Presiden Prabowo Subianto memimpin rapat bersama jajaran Komite Stabilitas Sistem Keuangan atau KSSK di Istana Merdeka, Jakarta, Senin 27 Juli 2026. Usai rapat, pejabat sementara Gubernur Bank Indonesia, Destri Damayanti, menyatakan KSSK berkomitmen terus memperkuat koordinasi dan kerjasama antar otoritas dalam menyelaraskan berbagai kebijakan. Menurut Destri, peningkatan koordinasi akan dilakukan oleh masing-masing anggota KSSK, yaitu Bank Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan, Lembaga Penjamin Simpanan, dan Kementerian Keuangan. Langkah tersebut dilakukan untuk mendukung arah kebijakan pemerintah, serta menjaga stabilitas sektor keuangan secara menyeluruh. Destri juga menegaskan bahwa stabilitas nilai tukar rupiah tetap menjadi prioritas kebijakan moneter Bank Indonesia. Untuk menjaganya, Bank Indonesia akan terus hadir di pasar melalui berbagai instrumen, termasuk intervensi di pasar spot, Domestic Non-Deliverable Forward atau DNDF, serta Non-Deliverable Forward atau NDF, disertai kebijakan makroprudensial yang mendukung pertumbuhan ekonomi. Kemudian juga tentunya kita bersama-sama juga akan mensupport gitu, KSSK juga mensupport pemerintah ya sesuai dengan
arah kebijakan yang memang sudah menjadi garis dari pemerintah, capaian pemerintah. Jadi intinya tadi seperti itu, peningkatan dari masing-masing dari Bank Indonesia apa yang bisa dilakukan, dari OJK, dari LPS, dan kemudian juga dari Kementerian Keuangan. Itu aja intinya. Selain menjaga stabilitas, Bank Indonesia juga akan melanjutkan kebijakan untuk mendorong masuknya modal asing, termasuk melalui penurunan biaya hedging, sesuai hasil rapat Dewan Gubernur bulan Juli. Pemerintah melalui penguatan koordinasi KSSK menegaskan komitmen menjaga stabilitas sistem keuangan nasional demi memperkuat kepercayaan pasar dan mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Tim Liputan Berita Nasional TV. Pemirsa, Presiden Prabowo Subianto menginstruksikan jajarannya mengantisipasi dampak musim kemarau yang beriringan dengan fenomena El Nino tahun ini. Pemerintah menyiapkan langkah pencegahan melalui operasi modifikasi cuaca untuk menjaga ketersediaan air serta mencegah kebakaran hutan dan lahan. Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto memimpin rapat terbatas bersama dengan sejumlah Menteri Kabinet Merah Putih di Istana Merdeka, Jakarta pada Selasa 28 Juli 2026. Dalam rapat ini, Presiden menginstruksikan langkah-langkah antisipasi menghadapi potensi dampak kemarau yang bertepatan dengan fenomena El Nino, terutama untuk menjaga ketersediaan air dan juga mencegah kebakaran hutan serta lahan. Usai rapat, Kepala BMKG, Teguh Faisal Fatani menyampaikan BMKG akan memperkuat operasi modifikasi cuaca untuk mengisi waduk dan juga menjaga ketersediaan air. Langkah ini dilakukan dengan cara membasahi lahan-lahan rawan terbakar agar resiko kebakaran hutan dan lahan dapat ditekan sejak dini. 6 provinsi menjadi prioritas pelaksana operasi modifikasi cuaca, yaitu Riau, Jambi, Sumatera Selatan, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, dan juga Kalimantan Selatan. Operasi juga dapat dilakukan secara situasional di Kepulauan Riau dan juga Aceh dengan fokus menjaga kelembapan tanah gambut agar tidak mudah terbakar. Antisipasi terkait dengan kekeringan dan yang kedua terkait dengan kebakaran hutan dan lahan. Untuk kekeringan, BMKG melakukan beberapa modifikasi cuaca bekerjasama dengan BNPB, bekerjasama dengan Kementerian Kehutanan dan juga dengan swasta untuk pengisian waduk. Ya, pengisian waduk-waduk yang ada di Indonesia, kita punya 240 waduk, beberapa memang tidak semua, itu kita coba isi agar bisa difungsikan untuk PLTA, bisa difungsikan untuk irigasi dan air bersih. Kemudian untuk kebakaran hutan dan lahan, tadi saya sebutkan ada 6 provinsi yang menjadi fokus kita semua, yaitu ada Riau, Jambi. Selain mencegah karhutla, operasi modifikasi cuaca juga dimanfaatkan untuk membantu pengisian air di sejumlah waduk melalui kerjasama BMKG, BNPB, Kementerian Kehutanan, dan juga berbagai pihak terkait. Pemerintah menilai pendekatan pencegahan ini lebih efektif karena dilakukan sebelum muncul titik api, sekaligus menjaga ketersediaan air bagi PLTA, irigasi, dan kebutuhan air bersih bagi masyarakat. Tim Liputan Berita Nasional TV. Selanjutnya, Presiden Prabowo Subianto membahas sejumlah program strategis sektor energi bersama Menteri ESDM Bahlil Lahadalia di Istana Merdeka, Jakarta. Pemerintah menargetkan percepatan akses listrik desa, pengembangan energi baru terbarukan, serta menjaga stabilitas pasokan dan harga energi nasional. Baik teman-teman media yang saya hormati, Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto memanggil Menteri Energi dan juga Sumber Daya Mineral Bahlil Lahadalia di Istana Merdeka, Jakarta pada Selasa 28 Juli 2026. Pertemuan membahas berbagai program strategis di sektor energi, mulai dari pemerataan akses listrik, pengembangan energi baru terbarukan hingga penguatan ketahanan energi nasional. Menteri Bahlil menyampaikan program listrik desa telah menjangkau lebih dari 1.400 desa dari sekitar 11.000 desa yang sebelumnya belum teraliri listrik. Pemerintah segera memulai pembangunan tahap pertama proyek pembangkit listrik tenaga surya berkapasitas 100 gigawatt yang akan ditandai dengan groundbreaking dalam waktu dekat. kita tahu bahwa dari total desa yang kita belum ada listrik itu ada kurang lebih sekitar 11.000, dan alhamdulillah di tahun 2025 programnya udah selesai sekitar 1.400 lebih, yang ini akan dilakukan peresmian oleh Bapak Presiden nanti dalam waktu dekat sebelum tanggal 14 Agustus. Yang kedua, kami juga membahas tentang implementasi daripada PLTS 100 gigawatt yang insya Allah dalam waktu dekat akan ditandai peluncuran groundbreaking pertama.
Dalam pertemuan ini, Bahlil melaporkan kondisi pasokan energi nasional di tengah ketidakpastian geopolitik global. Pemerintah memastikan stok BBM, minyak mentah, dan juga LPG masih berada di atas standar minimum nasional. Selain itu, harga BBM dan juga LPG bersubsidi dipastikan tetap stabil, serta pasokan BBM bagi nelayan menjadi salah satu arahan khusus Presiden agar aktivitas mereka tetap berjalan lancar. Selain membahas ketahanan energi, pemerintah juga mendorong peningkatan penerimaan negara bukan pajak dari sektor pertambangan mineral. Menurut Menteri Bahlil, penataan sektor pertambangan terus dilakukan sebagai bagian dari upaya meningkatkan penerimaan negara sekaligus memperkuat tata kelola sektor pertambangan. Tim Liputan, Berita Nasional TV. Untuk harga BBM subsidi tidak ada kenaikan. Presiden Prabowo Subianto lantik Pamong Prajamuda Angkatan ke-33. Informasi selengkapnya usai jeda, tetap saksikan Jurnal Presiden. Anda kembali menyaksikan Jurnal Presiden. Pemirsa, Presiden Prabowo Subianto melantik Pamong Prajamuda Angkatan ke-33 Institut Pemerintahan Dalam Negeri atau IPDN di Jatinangor, Sumedang, Jawa Barat. Presiden menegaskan para Pamong Praja harus menjadi aparatur yang jujur, disiplin, bersih, dan siap mengabdi demi kepentingan rakyat. Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto resmi melantik Pamong Prajamuda Angkatan ke-33 Institut Pemerintahan Dalam Negeri di kampus IPDN Jatinangor, Sumedang, Jawa Barat pada Rabu 29 Juli 2026. Dalam arahannya, Presiden menyebut para lulusan telah memilih jalan pengabdian yang mulia untuk melayani rakyat, bangsa, dan juga negara. Pemerintah mengingatkan bahwa tugas sebagai aparatur negara bukanlah jalan yang mudah karena penuh tantangan dan juga memerlukan pengorbanan. Menurut Presiden, kehormatan seorang aparatur tidak ditentukan oleh pangkat atau jabatan, melainkan dari manfaat nyata yang diberikan kepada masyarakat. Bahwa saya jalan hidup untuk mengabdi kepada rakyat, kepada bangsa, dan kepada negara kesatuan Republik Indonesia. Jalan hidup yang saudara telah pilih bukan jalan yang mudah. Bukan jalan yang ringan, tapi jalan yang penuh rintangan, yang penuh kesulitan, yang penuh tantangan, dan yang paling utama adalah yang perlu pengorbanan. Presiden juga menegaskan rakyat membutuhkan birokrasi yang jujur, disiplin, bersih, bebas dari korupsi, serta mampu mengambil keputusan dengan cepat di lapangan. Presiden menilai masyarakat tidak menginginkan birokrasi yang berbelit-belit maupun pemimpin yang tidak bisa bekerja secara maksimal. Sebelum dilantik, para Pamong Prajamuda telah diterjunkan selama 1 bulan untuk membantu penanggulangan bencana alam di Provinsi Aceh. Presiden menegaskan para Pamong Praja akan menjadi penggerak birokrasi pemerintahan dan juga meminta mereka memperkuat kolaborasi dengan TNI, Polri, Kejaksaan, serta seluruh elemen masyarakat dalam menjalankan tugas pengabdian. Tim Liputan, Berita Nasional TV. Dan menjadi tauladan kepada masyarakat. Ya, selanjutnya Presiden Prabowo Subianto menargetkan Pamong Prajamuda Institut Pemerintahan Dalam Negeri atau IPDN menjadi penggerak utama birokrasi menuju Indonesia sebagai kekuatan ekonomi terbesar keempat dunia. Dalam pelantikan Pamong Prajamuda Angkatan ke-33 di Jatinangor, Presiden menegaskan keberhasilan pembangunan akan ditentukan oleh kinerja aparatur di lapangan. Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto menyatakan Pamong Prajamuda IPDN akan menjadi generasi yang menjalankan pemerintahan dalam 25 tahun mendatang. Menurut Presiden, saat itu Indonesia diproyeksikan menjadi kekuatan ekonomi terbesar keempat dunia, melampaui sejumlah negara maju seperti Prancis, Jerman, dan juga Inggris. Presiden menilai Indonesia memiliki modal besar untuk mencapai target tersebut, mulai dari wilayah yang luas hingga jumlah penduduk terbesar keempat dunia. Karena itu, Pamong Prajamuda diharapkan mampu mengemban tanggung jawab sebagai pemimpin daerah dan pejabat pemerintahan pada masa mendatang. Presiden Prabowo juga mengingatkan bahwa kebijakan dan juga program pemerintah tidak akan berhasil tanpa pelaksanaan yang baik di lapangan. Untuk itu, Pamong Prajamuda diminta menjadi penggerak birokrasi yang mampu memastikan pembangunan berjalan efektif dan juga memberikan manfaat bagi masyarakat. Saudara adalah penggerak birokrasi pemerintahan, penentu keberhasilan pembangunan di lapangan. Saudara, gagasan yang paling besar, rencana yang paling besar
kebijakan yang paling baik tidak dilaksanakan di lapangan. Gagasan besar itu kandas. Rencana terbaik itu tidak tercapai. Karena itu, saudara-saudara, sungguh-sungguh adalah harapan kami. Presiden berpesan agar seluruh pamong praja muda senantiasa berpegang teguh pada nilai-nilai Pancasila dan juga Undang-Undang Dasar 1945. Selain itu, mereka juga diminta bekerja dengan rendah hati, tidak sombong, serta selalu mengutamakan kepentingan rakyat di atas kepentingan pribadi maupun golongan. Tim Liputan, Berita Nasional TV. Dan ibu saya, Wahyuniarti, adalah ibu rumah tangga. Ya, selanjutnya Presiden Prabowo Subianto mengapresiasi proses rekrutmen Praja Institut Pemerintahan Dalam Negeri atau IPDN yang dilaksanakan di bawah pembinaan Kementerian Dalam Negeri atau Kemendagri. Menurut Presiden, capaian seluruh lulusan terbaik PDN Angkatan 33 tahun 2026 yang berasal dari beragam latar belakang menunjukkan bahwa proses seleksi berjalan berdasarkan prestasi dan memberikan kesempatan yang setara bagi putra-putri terbaik bangsa. Hal itu disampaikan Presiden saat menyampaikan amanat dalam upacara pelantikan Pamong Praja Muda IPDN Angkatan 33 tahun 2026 di lapangan Parade Kampus IPDN Jatinangor, Kabupaten Sumedang, Jawa Barat, Rabu 29 Juli 2026. Presiden menyebut capaian tersebut menjadi bukti bahwa setiap anak bangsa memiliki kesempatan yang sama untuk berprestasi dan mengabdi kepada negara. Menurutnya, siapapun dapat menjadi pemimpin apabila memiliki kemampuan dan dedikasi. Hal itu tercermin dari keberhasilan Praja asal Nusa Tenggara Timur NTT Aji Bayu Ramadan yang meraih penghargaan Kartika Astabrata sebagai lulusan terbaik. Aji merupakan putra dari seorang ayah yang bekerja sebagai buruh bangunan dan ibu rumah tangga. Rakyat menuntut aparatur negara yang mengutamakan kepentingan rakyat, bukan kepentingan pribadi atau golongan. Dimanapun saudara bertugas, ingat, saudara adalah wajah dan lambang negara. Dari sikap saudara, dari penampilan saudara, rakyat menilai apakah negara kita hadir atau tidak, apakah negara kita tertib atau tidak. Apakah negara kita membanggakan atau tidak? Apakah negara kita negara yang terhormat atau tidak? Presiden menegaskan agar para pamong praja muda yang telah dilantik memegang teguh cita-cita para pendiri bangsa. Mereka juga diminta bekerja dengan penuh ketulusan, tanpa kesombongan, serta senantiasa dekat dengan rakyat dan berpihak kepada kepentingan masyarakat, terutama kelompok yang paling membutuhkan. Tim Liputan, Berita Nasional TV. Berikutnya, Presiden Prabowo Subianto mengingatkan para pamong praja muda agar menjalankan tugas dengan jujur, disiplin, dan bebas dari korupsi saat dilantik di kampus IPDN Jatinangor, Sumedang, Jawa Barat. Presiden menegaskan masyarakat membutuhkan aparatur negara yang mengutamakan kepentingan rakyat, serta hadir memberikan pelayanan terbaik bagi masyarakat. Persiapan pengambilan Sumpah Pamong Praja Muda. Presiden Prabowo Subianto berpesan kepada 1.204 lulusan Institut Pemerintahan Dalam Negeri yang dilantik sebagai pamong praja muda agar menjalankan amanah dengan jujur, disiplin, dan tidak melakukan korupsi. Hal ini disampaikan Presiden Prabowo di kampus IPDN Jatinangor, Sumedang, Jawa Barat pada Rabu 29 Juli 2026. Menurut Presiden, rakyat tidak membutuhkan birokrasi yang berbelit maupun aparatur negara yang menyalahgunakan wewenang. Presiden menegaskan bahwa menjadi pamong praja bukan sekedar menyandang pangkat atau jabatan. Menurutnya, kehormatan seorang aparatur negara diukur dari manfaat yang diberikan kepada masyarakat. Karena itu, para pamong praja diminta selalu melayani, melindungi, dan mengayomi rakyat dengan sepenuh hati. Rakyat membutuhkan, bahkan rakyat menuntut
aparatur yang bekerja jujur, disiplin, bersih, tidak korupsi, berani mengambil keputusan, dan selalu hadir ketika rakyat membutuhkan. Rakyat menuntut aparatur negara yang mengutamakan kepentingan rakyat, bukan kepentingan pribadi atau golongan. Presiden juga mengingatkan bahwa pamong praja merupakan wajah dan lambang negara dimanapun mereka ditugaskan. Sikap, perilaku, dan cara mereka bekerja akan menjadi ukuran masyarakat dalam menilai kehadiran, ketertiban, dan martabat negara. Presiden Prabowo meminta seluruh pamong praja muda bekerja dengan sebaik-baiknya demi menjaga kepercayaan rakyat. Presiden menegaskan bahwa apabila aparatur negara mengecewakan masyarakat, maka yang tercoreng bukan hanya nama pribadi tetapi juga kepercayaan rakyat terhadap negara. Tim Liputan, Berita Nasional TV. Ya pemirsa, selanjutnya kami akan mengulas kembali seputar agenda Presiden Prabowo Subianto saat upacara Prasetya Perwira dan sidang Kabinet Paripurna. Tetaplah bersama kami. Anda masih bersama kami di Jurnal Presiden. Pemirsa, Presiden Prabowo Subianto berpesan kepada para perwira remaja TNI dan Polri agar menjunjung tinggi profesionalisme dan integritas. Dalam amanat upacara Prasetya Perwira di Istana Merdeka Jakarta, Presiden juga mengingatkan agar para perwira menjauhi penyalahgunaan jabatan, korupsi, dan pelanggaran hukum. Presiden Prabowo Subianto menyampaikan amanat kepada para perwira remaja TNI dan Polri dalam upacara Prasetya Perwira di halaman Istana Merdeka Jakarta, Rabu 22 Juli 2026. Presiden menegaskan bahwa para perwira memikul tanggung jawab besar untuk menjaga kedaulatan, keamanan, dan ketuhanan negara. Presiden menyebut TNI dan Polri merupakan dua institusi vital yang menjadi pilar utama negara. Karena itu, keduanya harus terus memperkuat profesionalisme, soliditas, serta bekerja sama dalam menjaga kepentingan bangsa dan negara. Dalam amanatnya, Presiden juga mengingatkan agar setiap perwira menjunjung tinggi integritas sebagai kehormatan seorang prajurit dan aparat negara. Presiden menegaskan agar para perwira tidak menyalahgunakan jabatan, tidak tergoda korupsi, penyelewengan, narkoba, perjudian, maupun berbagai bentuk pelanggaran hukum. TNI dan Polri harus bersama-sama menjaga bangsa Indonesia. Jangan ada loyalitas korps yang sempit. Integritas adalah kehormatan seorang perwira. Jangan pernah menyalahgunakan jabatan. Jangan pernah tergoda korupsi, penyelewengan. Jangan pernah berkompromi dengan narkoba, judi, atau pelanggaran hukum lainnya. Presiden Prabowo mengingatkan bahwa setiap perwira TNI dan Polri berasal dari rakyat. Karena itu, seluruh pengabdian yang diberikan harus senantiasa berpihak pada kepentingan rakyat, bangsa, dan negara. Tim Liputan, Berita Nasional TV. Ya, Presiden Prabowo Subianto mengingatkan para perwira remaja TNI dan Polri agar selalu menjadikan rakyat sebagai tujuan utama pengabdian. Dalam amanatnya, Presiden menegaskan bahwa seluruh amanah, fasilitas, dan kehormatan yang dimiliki seorang perwira berasal dari rakyat. Presiden Prabowo Subianto menyampaikan pesan tersebut saat memimpin upacara Prasetya Perwira TNI dan Polri di halaman Istana Merdeka Jakarta Pusat, Rabu 22 Juli 2026. Di hadapan para perwira remaja, Presiden menegaskan bahwa setiap prajurit dan anggota Polri harus selalu mengingat asal-usul serta tanggung jawabnya kepada rakyat. Presiden menyatakan bahwa pendidikan, perlengkapan, makanan, hingga gaji yang diterima para perwira berasal dari uang rakyat. Karena itu, ia menekankan agar seluruh perwira menjadikan pengabdian kepada rakyat sebagai pegangan, serta menjadi pelindung, pengayom, dan pembela masyarakat. Menurut Presiden, rakyat tidak menuntut aparat negara menjadi sosok yang sempurna.
Namun masyarakat mengharapkan perwira yang jujur, berani, adil dan selalu hadir saat dibutuhkan, terutama dalam menghadapi berbagai persoalan yang dihadapi rakyat. Ingatlah selalu, saudara lahir dari rakyat, dididik dengan uang rakyat. Pakaian yang kau pakai dari ujung kaki sampai ujung kepala adalah dari rakyat. Makanmu dari rakyat. Gajimu dari rakyat. Mengabdi selalu untuk rakyat. Jadilah pelindung, pengayom, dan pembela rakyat. Presiden Prabowo mengingatkan agar para perwira tidak terlena oleh jabatan maupun pangkat. Menurutnya, kedudukan hanyalah titipan yang bersifat sementara, sedangkan pengabdian kepada bangsa dan negara akan menjadi warisan yang dikenang sepanjang sejarah. Dari Jakarta, Ajeng Tiara, Galuh Anggara, Berita Nasional TV. Terhadap bangsa Indonesia dan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Beralih ke informasi lain, pemirsa, pemerintah melakukan evaluasi kinerja memasuki pertengahan tahun 2026. Presiden Prabowo Subianto menegaskan seluruh jajaran kabinet harus terus bekerja disiplin dan fokus menghadirkan solusi nyata bagi rakyat. Presiden Prabowo Subianto menyampaikan taklimat dalam sidang kabinet paripurna yang digelar di Istana Negara Jakarta, Senin 20 Juli 2026. Sidang pertengahan tahun ini menjadi momentum untuk mengevaluasi pelaksanaan program pemerintah sekaligus mengukur capaian menjelang memasuki tahun kedua masa pemerintahan. Dalam arahannya, Presiden menyatakan sidang kabinet paripurna digelar menjelang peringatan Hari Kemerdekaan sebagai bagian dari tradisi penyampaian hasil kerja pemerintah kepada masyarakat. Kepala negara menilai evaluasi ini penting untuk meninjau berbagai program yang telah dijalankan serta menyiapkan langkah pemerintah memasuki tahun kedua. Presiden juga menilai selama hampir 2 tahun pemerintahan, kabinet telah bekerja dengan ritme yang cepat dalam menjawab berbagai tantangan nasional maupun global. Menurut Presiden, berbagai kemajuan berhasil dicapai dan sejumlah persoalan telah diselesaikan, meski situasi dunia masih diliputi ketidakpastian. Tentunya kita laksanakan kabinet paripurna ini untuk kita evaluasi apa yang sudah kita kerjakan. Dan saudara-saudara, saya kira tidak hanya saudara-saudara tapi saya sendiri. Di tahun-tahun ini menjelang kita 2 tahun, kita telah bekerja dengan sangat keras dan sangat padat dan sangat cepat. Presiden Prabowo menegaskan seluruh jajaran pemerintah menerima mandat dari rakyat untuk menghadapi dan menyelesaikan berbagai permasalahan. Kepala negara meminta seluruh menteri dan pejabat pemerintah terus bekerja dengan semangat, disiplin dan fokus agar kebijakan yang diambil memberikan manfaat nyata bagi masyarakat Indonesia. Tim Liputan Berita Nasional TV. Ya, pemerintah menegaskan komitmen memperbaiki tata kelola perekonomian nasional dengan menutup berbagai praktik yang menyebabkan kebocoran kekayaan negara. Presiden Prabowo Subianto menyatakan langkah pembenahan terus dilakukan demi melindungi kepentingan nasional dan meningkatkan kesejahteraan rakyat. Sejarah saya percaya untuk pertama. Presiden Prabowo Subianto menegaskan pemerintah tidak akan membiarkan berbagai praktik yang merugikan kepentingan nasional terus berlangsung. Dalam taklimat pada sidang Kabinet Paripurna di Istana Negara Jakarta Senin 20 Juli 2026, Kepala Negara menyebut praktik seperti under-invoicing, pemalsuan laporan perdagangan, transfer pricing, hingga penyelundupan telah menyebabkan kebocoran kekayaan negara dalam jumlah sangat besar setiap tahun. Presiden menjelaskan temuan tersebut bukan hanya berdasarkan data pemerintah, melainkan juga didukung oleh berbagai lembaga internasional termasuk Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB. Menurut Presiden, kondisi itu sudah lama diketahui para pelaku ekonomi, bahkan menimbulkan kejanggalan seperti kelangkaan minyak goreng di negara penghasil kelapa sawit terbesar di dunia. Kepala negara menegaskan pemerintah mendapat mandat dari rakyat untuk menyelesaikan berbagai persoalan strategis yang selama ini menghambat kemajuan bangsa. Karena itu berbagai langkah pembenahan di berbagai sektor terus dilakukan secara konsisten agar kebocoran kekayaan negara tidak terus berlangsung. Kita dihadapi dengan masalah yang sangat besar. Dengan masalah yang vital. Kalau ini kita biarkan,
Kalau kebocoran ratusan miliar dolar kekayaan Indonesia dibiarkan terus keluar, kita bisa bayangkan nasib bangsa kita seperti apa. Karena itu, saya ingatkan, kita diberi mandat untuk menyelesaikan masalah, dan seharusnya kita bangga bahwa ternyata dalam kurun waktu ini telah banyak masalah dan kesulitan yang telah kita selesaikan. Presiden Prabowo juga menyampaikan bahwa selama 18 bulan masa pemerintahannya, berbagai persoalan strategis yang selama bertahun-tahun belum terselesaikan kini mulai menunjukkan hasil. Menurut Presiden, pemerintah telah berhasil menyelesaikan lebih dari 108 masalah strategis sebagai bagian dari upaya memperkuat tata kelola pemerintahan dan perekonomian nasional. Tim Liputan, Berita Nasional TV. Ini prestasi yang bukan. Ya pemirsa, jangan kemana-mana, usai jeda kami akan mengulas kembali informasi seputar kunjungan kerja Presiden Prabowo di Malang, Jawa Timur. Tetaplah bersama kami. Terima kasih Anda masih bersama kami. Pemirsa, Presiden Prabowo Subianto memimpin panen raya serentak 3 komoditas strategis di Lanut Abdul Rahman Saleh, Kabupaten Malang, Jawa Timur, Jumat 17 Juli 2026. Kegiatan yang digelar di 43 titik di seluruh Indonesia ini menjadi bagian dari sinergi TNI dalam mendukung ketahanan pangan nasional. Presiden Prabowo Subianto memimpin panen raya serentak 3 komoditas strategis di Lanut Abdul Rahman Saleh, Kabupaten Malang, Jawa Timur, Jumat 17 Juli 2026. Kegiatan ini merupakan sinergi TNI dalam mendukung program ketahanan pangan nasional melalui panen tebu oleh TNI Angkatan Udara, kedelai oleh TNI Angkatan Laut, dan padi oleh TNI Angkatan Darat. Setelah tiba di lokasi, Presiden meninjau insenerator atau alat pembakar sampah, hasil hilirisasi pertanian, serta berbagai program unggulan TNI di bidang ketahanan pangan. Kepala negara kemudian menyaksikan secara langsung proses panen raya tebu yang menjadi bagian dari panen serentak secara nasional. Dalam laporannya, Panglima TNI Jenderal Agus Subianto menyampaikan, panen raya tersebut merupakan tindak lanjut arahan Presiden untuk memperkuat ketahanan pangan melalui pendampingan terpadu oleh seluruh matra TNI. Khusus di Lanut Abdul Rahman Saleh, panen tebu dilaksanakan di lahan seluas 800,5 hektar dengan estimasi hasil mencapai 72.045 ton, serta didukung hilirisasi yang menghasilkan berbagai produk turunan bernilai tambah. Menindaklanjuti arahan Bapak Presiden, TNI melaksanakan pendampingan terpadu TNI Angkatan Udara pada komoditas tebu, TNI Angkatan Laut pada komoditas kedelai, dan TNI Angkatan Darat pada komoditas padi. Pada sektor tebu, TNI Angkatan Udara bersama Sinergi Gula Nusantara, swasta dan asosiasi petani pada musim panen tahun 2026 ini mendampingi lahan seluas 236.048 hektar. Dalam sambutannya, Presiden Prabowo mengapresiasi panen raya TNI terintegrasi yang digelar serentak di 43 titik di seluruh Indonesia. Presiden menegaskan ketahanan pangan merupakan gerakan nasional yang memerlukan kolaborasi seluruh komponen bangsa, serta menyatakan keterlibatan TNI dan Polri di sektor pangan merupakan wujud pengabdian kepada rakyat. Hari ini kita menyaksikan panen raya TNI. Ada tebu, ada kedelai, ada padi. Ini menunjukkan bahwa TNI dan Polri tidak hanya merupakan penjaga pertahanan dan keamanan negara, tapi TNI dan Polri adalah bagian yang tidak bisa dipisahkan dari rakyat Indonesia. Ya, Presiden Prabowo Subianto menegaskan komitmen pemerintah untuk mempercepat pembangunan nasional demi mewujudkan Indonesia yang mandiri dan sejahtera. Presiden menyatakan dengan menekankan pentingnya kerja keras, kesatuan, dan percepatan program prioritas nasional mulai dari swasembada energi hingga pemberantasan berbagai aktivitas ilegal yang merugikan negara. Pada asalnya
menyelesaikan sampah sungai. Presiden Prabowo Subianto menegaskan pemerintahnya bertekad mempercepat pencapaian berbagai program prioritas nasional demi mewujudkan Indonesia yang mandiri dan sejahtera. Dalam pidatonya usai memimpin panen raya serentak di Kabupaten Malang, Jawa Timur, Jumat 17 Juli 2026, Presiden menyampaikan apresiasi kepada jajaran pemerintah, TNI, Polri, dan seluruh unsur yang terus bekerja keras mendukung pembangunan nasional. Presiden menyatakan bahwa pemerintah tidak ingin Indonesia menjadi bangsa yang berjalan lambat, melainkan terus bekerja cepat untuk mengejar target pembangunan. Kepala negara juga mengajak seluruh elemen bangsa memperkuat persatuan dan bergotong royong dalam menjaga serta mengelola kekayaan nasional agar hasilnya dapat dinikmati sebesar-besarnya oleh rakyat. Dalam kesempatan tersebut, Presiden Prabowo menegaskan pemerintah tidak akan memberikan toleransi terhadap aparatur yang menyalahgunakan kewenangan atau melakukan tindakan yang merugikan rakyat, termasuk korupsi. Presiden juga menyampaikan bahwa target swasembada pangan telah tercapai dan pemerintah kini memfokuskan upaya pada percepatan swasembada energi, ketahanan air, serta penertiban berbagai aktivitas ilegal yang merugikan negara. Sehingga pemerintah yang saya pimpin bertekad untuk berbuat yang terbaik untuk menggapai sasaran yang tertinggi dalam waktu yang secepat-cepatnya. Selain itu, Presiden mengungkapkan pemerintah akan mempercepat program peremajaan tanaman tebu nasional dari target 4 tahun menjadi 2 tahun berdasarkan laporan Menteri Pertanian. Presiden menegaskan seluruh percepatan pembangunan tersebut dilakukan agar kekayaan dan potensi Indonesia benar-benar dimanfaatkan untuk kemakmuran rakyat serta memperkuat kedaulatan dan kemandirian bangsa. Ya pemirsa, demikian informasi Jurnal Presiden kali ini. Terus saksikan Berita Nasional TV. Saya Ajeng Tiara beserta kru yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa.